engkau tidak akan direndahkan. Engkau akan mendapatkan segalanya. Orang akan mengandalkanmu. Kalau engkau gigih, engkau akan mendapatkan hasil. Orang akan mematuhimu. Pak, saya sudah usaha keras kok Pak, hasilnya kok gitu-gitu saja. Itu lagi-lagi coba dicek, jangan-jangan ada salahnya. Ada yang belum pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Kalau di Analek ada kalimat menarik begini. Kalau engkau sopan, engkau tidak akan direndahkan. Kalau engkau murah hati, engkau akan mendapatkan segalanya. Kalau engkau jujur, orang akan mengandalkanmu. Kalau engkau gigih, engkau akan mendapatkan hasil. Kalau engkau baik hati, orang akan mematuhimu. Jadi, coba dilihat logik ini ya. Ketika kita melakukan yang baik, yang moral, hasilnya juga kebaikan. Jadi untuk mancing kebaikan, hasil yang baik yang kita lakukan harus juga yang baik. Makanya kalau terjadi hal-hal yang negatif, tidak kita inginkan tapi terjadi, coba dilihat sebabnya. Jangan-jangan ada yang tidak baik yang kita lakukan. Makanya kalau dalam budaya timur itu kan sering kalau orang kena musibah itu terus mengeluhnya, dosa apa ya aku? Salah apa ya? Dosa apa ya aku? Karena logiknya memang kesalahan, dosa, kekeliruan, kemaksiatan itu akan ada efek negatifnya. Nah, kalau tidak ingin ketemu efek negatif itu ya lakukan yang baik, lakukan yang moral. Maka kata Konfusius, kalau engkau sopan, engkau tidak akan direndahkan. Kenapa sih orang merendahkan kita? Jangan-jangan ada perilaku kita yang menyakiti orang lain. Yang mungkin tidak berkenan bagi orang lain sehingga mereka menganggap kita rendah. Kalau kita murah hati, justru kita akan dapat segalanya, kata Konfusius. Kalau pelit, ya yang kita miliki hanya yang kita tahan, kita pelit tidak mau berbagi tadi. Tapi kalau kita mau nge-share, kita punya semuanya, kata Konfusius. Kalau kita jujur, orang akan mengandalkan kita. Karena begitu ketahuan kita curang, orang tidak akan percaya lagi dengan kita. Jadi kalau kalian ingin dipercaya, diandalkan orang, jujurlah. Kalau engkau gigih, tekun, engkau akan mendapatkan hasil. Ini sudah hukumnya. Kalian kan sering pakai kalimat, usaha tidak mengkhianati hasil. Baik. Pak, saya sudah usaha keras kok Pak, hasilnya kok gitu-gitu saja. Itu lagi-lagi coba dicek, jangan-jangan ada salahnya. Ada yang belum pas yang dilakukan. Kalau pakai bahasa lebih sofistik, jangan-jangan masih ada yang kotor dalam diri kita. Karena kekotoran, meskipun ketemu dengan kejernihan, hasilnya bukan yang kotor jadi jernih, tapi yang jernih jadi kotor. Apakah itu kotor pikiran, kotor hati, atau kotor tindakan kita? Teman-teman saatnya introspeksi ya, kalau ada perasaan, bener loh Pak saya itu semuanya. Itu kan perasaanmu. Coba dicermati lagi secara detail, secara jujur. Bahkan yang sangat tersamar sekalipun, kata Imam Ghazali, sekedar rasa aku, itu juga kotoran. Saya sudah sehebat ini loh Pak, serajin ini loh Pak, itu rasa aku sebenarnya. Itu juga sejenis kotoran. Ya kalau dalam tasawuf kan
Obatnya rasa aku adalah kesadaran bahwa seperti apapun aku hari ini, sehebat apapun, sebaik apapun aku, sebenarnya kan anugerahnya Allah. Tidak semata-mata aku, ya alhamdulillah segala puji miliknya Allah. Nah baik, jadi kalau gigih pasti berhasil. Kalau tidak mesti ada yang tidak beres di prosesnya. Dan yang terakhir, kalau kita baik, orang akan mematuhi kita. Kenapa orang patuh pada kita? Karena orang percaya dengan kita. Kalau kita bolak-balik bohong, tidak baik, menyakiti orang, mengkhianati orang, tidak ada orang yang akan patuh percaya dengan kita. Orang patuh karena mereka yakin kebaikan kita. Yo kayak kalian kalau sering ngeprank temanmu, sebentar-sebentar ngeprank, sebentar-sebentar ngeprank. Itu kamu jujur pun, kamu sedang tidak ngeprank pun akan dianggap ngeprank. Kamu mau baik-baik saja pun temanmu waspada. Jangan-jangan dijebak lagi saya, jangan-jangan dibohongi lagi saya. Karena kamu sudah terkenal suka jebak, suka bohong, suka jahil. Maka orang patuh itu karena memang track record kita baik sebelumnya. Hati-hati dengan track record ini ya. Karena manusia itu diberi ratusan puluhan kebaikan bisa dilupakan. Tapi dijahati sekali tidak akan lupa sampai besok. Itu cirinya sudah. Baik, kita lanjutkan. Prinsip etik dalam politik itu yen. Yen ini sering diterjemahkan sebagai kemanusiaan, belas kasihan, atau kasih sayang, humanitas. Jadi ini sifat yang sering kita pakai istilah ya, memanusiakan manusia. Jadi kita mengembangkan rasa kalau dalam bahasa Jawa. Seorang pemimpin itu harus punya daya empatik yang tinggi. Kemampuan rasanya tinggi. Disinilah, kalau tadi kan baik secara moral dalam dirinya sendiri, kalau Ren ini baik kepada sesama. Jadi perilaku sosialnya positif. Jadi orang ini mengubah masyarakat tidak melalui paksaan, tidak melalui kekerasan, tetapi karena empatiknya. Dia sangat perhatian dengan orang lain, ya orang lain memperhatikan dia. Dia mau merasakan yang dirasakan orang lain, ya orang lain pada akhirnya turut merasakan apa yang dia rasakan. Nah, ini prinsip etik kedua. Jadi para pelaku politik harus punya daya empatik yang tinggi. Punya kemampuan memanusiakan manusia. Dan ini satu kemampuan yang jadi prasyarat, nanti orang menyebutnya harmoni sosial. Tidak mungkin muncul harmoni sosial kalau kita kekurangan daya empatik. Jadi daya empatik atau rasa itu kemampuan kita memposisikan diri di posisinya orang lain. Seandainya saya kalian, misalnya, saya bisa membayangkan loh kalian jauh-jauh ngaji ke sini, nyari tempat yang enak, nyari minum. Tapi kok materinya ruwet, lama nggak selesai-selesai, terus sampai capek duduk. Itu kan saya bisa membayangkan itu, makanya yo saya tidak memperpanjang. Kalau sudah jam 10 ya tak tutup. Kalau mendekati jam 10 ya tak cepat-cepatkan materinya. Kenapa? Saya paham yang kalian rasakan. Kalian mungkin juga begitu, lihat saya, kasihan sekali ya Pak Faiz tiap Rabu malam harus ngoceh sendirian. Nyiapin materi, kalian mengempati padaku, aku mengempati kalian. Dengan relasi sosial semacam ini, harmoni akan muncul. Itulah. Jadi
Pada siapa saja. Coba kalian latihan mengempati. Wah, seandainya saya kayak pejabat itu ya, bohong, kemudian ketahuan, kemudian diserang orang se-Indonesia, minta maaf tidak dipercaya, misalnya. Terus kamu seandainya saya, itu kan kamu bisa mengempati nanti. Daya empati ini penting. Lawannya empati apa? Egois. Orang melihat segalanya dari sudut pandang dirinya saja. Tidak bisa mengambil sudut pandang orang lain. Sehingga apa? Tidak bisa memanusiakan manusia yang lain. Karena yang dia lakukan adalah mengobjekkan orang lain. Jadi orang lain jadi objek pikiranku, objek keinginanku, objek perspektifku. Makanya kata Habermas, manusia dengan manusia itu hubungannya jangan subjek-objek. Hubungannya itu kan subjek-subjek. Saya subjek, orang lain ya subjek. Subjek ketemu subjek, ya jangan saling mengobjekkan. Saling menghargai subjektivitas masing-masing. Kadang-kadang kan kalau lihat medsos itu kan setiap orang memaksakan perspektifnya. Lupa bahwa orang lain juga punya perspektif. Itulah nanti yang disebut daya empatik. Pemimpin, politisi harus punya daya empatik yang tinggi karena dia mewakili kepentingan orang yang dia pimpin. Kalau pemimpin kok egois, hanya memenangkan perspektif keinginannya saja, ya selesai. Dia tidak akan menciptakan harmoni. Yang terjadi apa? Ketidakpuasan dan konflik. Ini kalian ingat-ingat ya. Kalau saya ngomong pemimpin, ya tidak harus level negara sebenarnya sih. Ya level kalian juga bisa. Sekedar ketua kelas yang tugasnya WA dosen, itu pun ya harus bisa mengempati teman-temannya yang lain di kelas. Apa yang dirasakan oleh temannya, apa yang diinginkan. Teman-temannya juga begitu. Harus bisa mengempati temannya yang jadi ketua kelas tadi. Kasihan ya ketua kelasku ini. Kalau ada apa-apa dimarahi, dia dosennya marah juga ke dia. Tidak ada gajinya misalnya. Itu namanya mengempati. Ya, jadi pada apa saja terapkan ini, kebersamaan kalian akan indah. Baik, ini prinsip Yen. Jadi selain tadi kita ada prinsip sebelumnya, yaitu prinsip D, sekarang ada Yen. Kok jalan sendiri. Lanjut, kata beliau begini. Pemerintahan kalau berdasarkan peri kemanusiaan itu bagaikan bintang kutub utara. Selalu tetap di tempatnya dan bintang-bintang lain mengelilinginya. Jadi pemerintahan yang manusiawi itu seperti bintang kutub utara. Dia jadi poros. Dia diam saja, bintang yang lain mengelilinginya. Itulah yang disebut pemimpin yang bermoral tadi. Dia bisa jadi panutan. Terus selanjutnya, ini mohon maaf saya lupa menerjemahkannya, tidak apa-apa ya. Inggrisnya. To govern is to correct. Memerintah itu sebenarnya meluruskan. If you set an example by being correct, who would dare remain incorrect? Kalau engkau sudah memberi contoh dengan melakukan yang benar, siapa kemudian yang berani tidak benar? Jadi memimpin itu kan melakukan yang benar, menunjukkan jalan yang benar. Nah, kalau pemimpinnya sudah mencontohkan ini loh yang benar, siapa kemudian yang berani tidak benar? Tapi kalau pemimpinnya sebaliknya melenceng, ya sebaliknya juga yang lain akan ikut melenceng. Jadi
Kalau para panutannya kacau, yang bawah juga ngaco. Kalau panutannya lurus, yang bawah juga pasti lurus. Dan itu logikanya memang begitu, karena yang namanya pemimpin itu porosnya, puncaknya. Itulah mengapa the government that govern least governs best. Jadi kok ada pemerintah yang memerintah sangat sedikit, itulah pemerintah terbaik. Pemerintah sangat sedikit itu hanya sangat sedikit hal diatur. Yang lain orang sudah ngerti sendiri, jalan sendiri dan benar. Kok semakin tahun semakin nambah undang-undang, ya berarti ada yang tidak beres. Semakin nambah aturan, ada yang tidak beres. Harusnya manusia itu tambah dewasa, tambah tidak perlu banyak aturan. Dia sudah bisa baik sendiri tanpa harus diatur. Tidak ada undang-undang, tidak ada KUHP pun saya pasti tidak maling, saya pasti tidak nyolong, saya pasti tidak. Ini tambah dewasa. Jadi masyarakat dewasa juga begitu. Dia tidak perlu terlalu banyak aturan, tidak perlu terlalu banyak diatur. Maka pemerintah yang sukses itu yang aturannya tambah sedikit. Oh, tentang ini sudah lulus, tidak perlu diatur lagi, mesti sudah baik, sudah. Terus aturan ini di-drop. Tidak jadi aturan lagi, dinasah, dihapus. Nanti ada aturan, ini dihapus juga, sudah baik kok ini nanti. Jadi tambah lama, tambah dewasa. Tambah tidak perlu banyak aturan. Nah, yang perlu banyak aturan kan yang belum dewasa, yang anak-anak itu kan. Anak-anak itu ya sejak cuci kaki, gosok gigi itu diatur. Tapi kalau sudah dewasa masa perlu itu lagi? Perlu aturan kan tidak perlu. Harusnya. Tapi ya namanya manusia kan kadang-kadang tidak seideal itu, kadang tambah tua ya tambah nakal. Dulu zaman SD alim loh, saya mahasiswa tambah kumat. Dulu di pondok betapa solehnya, wah sekarang mahasiswa pacaran betapa brutalnya. Kemarin sangat dikekang, sekarang sangat leluasa. Harusnya tambah dewasa, tambah mampu mengendalikan diri sehingga tidak perlu terlalu banyak aturan. Nah, ini contoh pemimpin yang dewasa, masyarakat yang dewasa. Loh, kalau hidup bersama politik itu seindah ini nyaman. Tapi ya itu tadi, ini Konfusius saya bilang tadi ini ideal ya. Tidak gampang menerjemahkan ini, tapi perlu dituju ke sini. Terus, prinsip ketiga, Li. Prinsip Li ini artinya lebih pasnya tata krama atau etiket atau ritual. Adat, tradisi, kebiasaan baik. Pemimpin harus mampu menghidupkan Li. Jadi ada kebiasaan baik, budaya yang baik, ritual mungkin di masing-masing religi, masing-masing agama, biarkan berjalan, dilestarikan dan para pemimpin berpartisipasi. Kenapa? Karena adat, budaya, ritual, kebiasaan yang baik akan jadi penciri dan pemersatu masyarakat. Jadi ini prinsip ketiga. Istilahnya mungkin etiket. Budaya yang baik, tata krama. Ketemu yang lebih tua, menyapa, cium tangan, itu tata krama budaya. Hidupkan. Ini kan ada banyak itu. Sopan santun, mungkin tiap daerah beda-beda, tapi silahkan saja hidupkan itu semua. Itulah identitas yang menyatukan masyarakat. Jadi jangan tidak tahu menahu, jangan tidak peduli, jangan abai. Dengan tata krama, ritual, etiket,
sopan santun di tengah masyarakat. Kalian juga begitu, yang generasi muda, kalian juga harus paham tentang adat, budaya, kebiasaan yang positif di tengah masyarakatmu. Ada banyak sekali, semoga kalian meskipun asik dengan gadgetmu, tidak lupa untuk bersosialisasi. Paham apa yang harus dihidupkan yang mempererat kebersamaan sosial. Nah, kalian kan saya tahu lah kamu sibuk sekali hari-hari ini. Mungkin harus push rank, mungkin harus ya. Tapi ya jangan lupa bersosialisasi ya dengan temanmu, dengan tetanggamu, dengan masyarakat. Ada banyak ritual-ritual dalam tanda petik. Mungkin yang religius, mungkin yang sosial, sekedar pertemuan RT, sekedar kerja bakti, sekedar ronda, dan lain sebagainya. Kalian harus ikut berpartisipasi. Dalam rangka apa? Kohesi sosial. Biar nyambung kebersamaan di antara kalian, berarti kalian masih kuat kebersamaannya. Nah, kalau itu negara-negaranya juga tambah kuat. Pemimpin yang baik harus menghormati dan mempraktekkan li untuk menjaga keteraturan sosial dan stabilitas negara. Kata Konfusius, pimpinlah masyarakat dengan perintah administratif dan aturlah mereka dengan ancaman hukuman, maka mereka akan terhindar dari hukuman, namun tidak akan merasa malu. Tapi pimpinlah mereka dengan kebajikan dan tempatkan mereka sesuai peran dan dalam praktek-praktek ritual mereka, maka selain menumbuhkan rasa malu, mereka akan menata diri sendiri secara harmonis. Jadi kalau kita mengandalkan hukum, mengandalkan undang-undang, mengandalkan militer dan lain sebagainya, mungkin masyarakat patuh tapi tidak sadar. Begitu tidak ada yang ngawasi, begitu merasa aman dari ancaman, dari sanksi, mereka akan santai melanggar. Ya kayak kalian kalau naik motor atau naik mobil itu ya kan, kamu kan ngincer dulu ada polisi enggak? Tidak ada polisi, aman. Ada razia enggak? Ini kemarin ini banyak razia ya. Tidak ada razia ya aman kan gitu. Jadi kalian patuh karena merasa terancam dengan hukuman. Istilahnya Konfusius ya patuh sih agar terhindar dari hukuman, tapi tidak merasa malu, tidak punya kesadaran bahwa aturan dibuat untuk kita. Oleh karena itu, jangan hanya mengandalkan ancaman hukuman. Caranya bagaimana? Hargai dan tempatkan orang di posisinya masing-masing, dan pemimpin juga terlibat di sana. Jadi, saya juga pakai helm kok meskipun saya jabatannya tinggi. Saya juga patuh berlalu lintas kok meskipun pelatnya merah misalnya. Saya juga, ini akan istilah saya tadi ya, membuat rakyat sungkan. Ada contoh, ada panutan yang di atas. Mereka nanti sadar bahwa itu memang penting. Meskipun jabatan saya tinggi, lampu merah ya berhenti. Meskipun ada patwalnya berhentilah, tidak apa-apa. Itu apa? Ketika terlibat di situ akan dihargai oleh rakyatnya. Kemudian muncul kesadaran, tidak sekedar keterpaksaan. Ini yang diteorikan oleh Konfusius. Baik, jadi ini caranya melahirkan ketertiban di level sosial tadi, level etiket, ritual, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Lanjut, Konfusius terus melanjutkan. Untuk menertibkan dunia, pertama-tama kita harus menertibkan negara.
Untuk menertibkan negara, pertama-tama kita harus menertibkan keluarga. Untuk menertibkan keluarga, pertama-tama kita harus mengembangkan kehidupan pribadi kita. Pertama-tama kita harus meluruskan hati kita. Jadi caranya bagaimana? Yuk membuat beres diri kita masing-masing secara moral. Etika maupun etiket, akhlak maupun adab. Jadi diri kita sendiri-sendiri ayo digarap. Kalau kita sudah beres, keluarga kan pasti juga beres. Kalau keluarga-keluarga beres, ya negara akan beres. Kalau negara-negara beres, seluruh dunia akan beres. Maka kalian jangan pernah merasa siapalah saya, Pak. Kalau saya jahat, saya nakal, kan hanya saya, Pak. Siapa saya? Tidak. Kamu juga penting meskipun kamu sendirian. Karena kalau kamu baik, jadi anak beres, anak soleh, lo keluargamu kan juga beres, baik, soleh. Kalau keluarga-keluarga ini baik, semua negara juga baik. Lo kalau negara-negara baik, dunia juga baik. Berarti yang pertama-tama harus kita lakukan, membereskan diri kita. Dari aspek akhlak maupun adab hidupnya. Siapapun kita, apapun posisi kita. Jadi inilah rumusnya untuk hidup dengan tertib sesuai adat budaya tradisi. Ayo kita sendiri membangun diri kita pertama-tama. Jangan nunggu orang lain, jangan merasa siapalah saya. Apa pentingnya saya, Pak? Saya itu cuma mahasiswa jurusan tidak favorit juga, sudah tidak lulus-lulus lama juga, saya tidak ngefek apa-apa kok Pak bagi Indonesia, apalagi bagi dunia. Loh, kalau semuanya mikir begitu, bubar hidup ini. Akhirnya ya dari buruk yang satu, buruk yang satu, buruk yang satu, ya satu titik hitam kalau ngumpul banyak, ya bisa jadi titik hitam yang sangat luas. Kalau satu orang pesimis, yang lain pesimis juga, yang sana pesimis juga, ya kita lahir generasi pesimis. Maka jangan anggap kecil dirimu. Pak, ini kan untuk pemimpin yang besar-besar, atau Pak kalau saya kan tidak penting begitu. Tidak, kamu juga ikut andil. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam tertib sosial. Tata tertib sosial itu kan yang disebut politik. Entah kita posisinya di mana. Baik, jadi yang ketiga li. Yang keempat xiao. Nah, ini teman-teman mungkin sering dengar istilah xiao. Artinya bakti. Biasanya dipakai untuk menyebut berbakti kepada orang tua. Ini menarik. Kalau menurut Confucius ini penting. Berbakti kepada orang tua, kata beliau, itu landasan semua jenis kebajikan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menghargai leluhurnya, orang-orang tua. Jadi mereka yang menghargai keluarga mereka dan menjadikannya model untuk hubungan yang lebih luas dalam masyarakat. Penghargaan pada orang tua. Ada istilah, kalau di Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Ini ada makna datarnya, ada makna dalamnya. Makna dangkalnya mikul dhuwur mendem jero itu, kalau ada baiknya kita unggulkan, kita tampakkan. Kalau ada jeleknya kita sembunyikan. Tapi ada makna dalamnya. Mikul dhuwur mendem jero itu sebenarnya berkaitan dengan kita, anak turunnya. Kalau kita sebagai anak turunnya simbah-simbah nenek moyang kita adalah orang yang berkualitas, orang yang baik, orang yang cemerlang, itu secara tidak langsung akan memikul dhuwur dan memendam jero nenek moyang kita.
Setiap orang lihat kita akan tanya, kuwi anake sapa? Putune sapa kok hebat? Keturunane sapa kok moncer luar biasa? Itu kan secara otomatis nama nenek moyang kita terangkat. Jelek-jeleknya dilupakan orang karena melihat kita. Jadi sebenarnya peribahasa mikul dhuwur mendem jero itu perintah bagi kita untuk jadi generasi sebaik mungkin. Biar orang tidak mencela nenek moyang kita. Oh pantes keturunannya. Oh pantes anak itu makanya nuwakal. Itu namanya kamu tidak mikul dhuwur mendem jero. Nah, tidak siau berarti. Jadi kamu harus siau. Kamu harus berbakti dan menghormati orang tua. Kalau menurut Konfusius, ada 5 jenis hubungan yang kamu harus dalam tanda petik berbakti. Jadi ada 5 jenis hubungan sosial. Yang pertama pemimpin dengan yang dipimpin atau rakyatnya. Yang kedua orang tua dengan anaknya. Yang ketiga suami dengan istri. Yang keempat kakak dengan adik. Yang kelima antar teman. Ini 3 hubungan kunci dalam relasi sosial. Sering mungkin teman-teman diberi materi tentang berbuat baik sesuai relasi ini. Yang muda harus hormat dan setia kepada yang lebih tua. Yang statusnya lebih rendah menghargai dan patuh pada yang statusnya lebih tinggi. Sebaliknya yang tua, yang lebih tinggi harus adil, menyayangi dan bijaksana pada yang lebih muda. Jadi disitulah nanti muncul harmoni, keseimbangan, tertib sosial. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Demikian juga yang tua ingin mewujudkan keadilan, yang muda setia dan patuh pada yang tua. Nah, kalau relasi ini yang muncul, apakah itu antara pemimpin dengan rakyatnya, orang tua dengan anaknya, antara suami dengan istrinya, antara kakak dengan adiknya, atau antar teman, hidup sosial itu akan indah. Jadi karena tadi rumus hubungan sosial. Jadi menghargai relasi, menghargai yang lebih tua, itu bagian dari harmoni sosial. Konfusius menyatakan, I am not one who was born with great wisdom. I love the ancient and diligently seek wisdom among them. Aku bukan orang yang lahir terus membawa kebijaksanaan-kebijaksanaan besar. Aku hanya orang yang cinta pada nenek moyang dan dengan tekun mencari kebijaksanaan-kebijaksanaan di antara mereka. Jadi Konfusius tidak sombong aku, ini loh pikiran-pikiran hebat ini dari saya. Tidak begitu. Dia bilang, aku bukan orang yang sejak lahir pintar membawa banyak wisdom. Tapi aku suka dengan nenek moyang dan aku cari wisdom-wisdom di antara mereka. Jadi ini perilaku ini menarik karena kadang-kadang kita yang muda itu merasa lebih tahu dari yang tua. Padahal orang tua itu pastinya pengalamannya jauh lebih panjang, pertimbangannya jauh lebih luas. Dari sisi pengetahuan bisa saja sih kita lebih banyak, tapi dari sisi kebijaksanaan menyikapi hidup yang lebih tua, yang lebih luas.
kebijaksanaannya. Makanya istilahnya wisdom. Dan yang dilakukan oleh Konfusius, ya beliau bilang, saya menjelajahi wisdom among them. Di kalangan nenek moyang kita. Kalau teman-teman yang mahasiswa kan sering merasa sudah lebih pinter dari orang-orang tua. Sehingga kalau dinasehati mesti jawabannya, ala bapak ngerti apa, ibu ngerti apa, kan mesti begitu. Mentang-mentang sering ngaji filsafat, nanti pulang-pulang bapaknya diceramai Aristoteles sama Machiavelli nanti. Ayo. Kalau kalian kan mungkin masih tajam pikiranmu, sehingga memorimu masih kuat, koleksi wawasanmu banyak. Tapi kebijaksanaan lebih banyak orang tuamu. Ada cerita yang populer sekali berkaitan dengan Konfusius ini tentang kebijaksanaan tadi. Satu ketika ada muridnya Konfusius yang jadi pejabat di pasar. Nah, di pasar ini saat itu terjadi pertengkaran antara seorang penjual dengan pembeli. Ini pertengkarannya tentang hitung-hitungan dagang pembelian. Nah, pedagang ini salah ngitung. Dia menganggap 8 kali 3 itu 23. Yang jual ngotot, ya enggak, 8 kali 3 itu ya 24. Itu gegeran. Nah, terus datanglah muridnya Konfusius ini, ya karena dia pejabat di pasar, dia ingin menengahi pertengkaran itu. Nah, setelah tahu permasalahannya, terus ya dia bilang, yang benar memang 24, 8 kali 3 itu. Nah, si pedagang ini ngeyel, enggak, saya tahu yang benar 23. Debat melawan orang ngeyel itu kan memang susah. Dia harus menang, argumen pokoknya itu kan tidak bisa dibantah. Nah, akhirnya si pedagang ini bantah-bantah tidak selesai. Emangnya kamu Konfusius? Kalau Konfusius saya baru percaya. Nah, terus ya sudah, kalau tidak percaya kamu ayo datang. Saya muridnya Konfusius, ayo datang ke Konfusius. Terus dia ngejel, ya sudah, ayo datang, kita taruhan ya. Nanti kalau yang benar saya, kamu letakkan jabatanmu. Kamu jadi orang biasa lagi. Tapi kalau kamu yang benar, saya rela dipotong kepala saya. Wah, dia bilang begitu. Datanglah pada gurunya Konfusius. Begitu tanya pada gurunya, wahai guru, ini kita berselisih ini, 8 kali 3 ini persoalannya. Dia ngotot 23. Padahal yang benar kan 24 ya guru. Jawabannya Konfusius, menurut saya yang benar itu ya 23 sih. Wah, itu betapa kecewanya itu muridnya ini. Tapi ya gurunya menetapkan hati bilang 23, ya sudah. Tidak berani kan dia bantah gurunya. Akhirnya selesai urusan, dia terpaksa meletakkan jabatannya. Setelah itu dia balik lagi, wahai guru, kok tega-teganya sampean bilang 8 kali 3 itu 23, kan memang 24. Iya memang 24. Tapi kalau saya bilang 24, ada orang kehilangan nyawa. Kalau saya bilang 23, hanya jabatanmu yang hilang dan nanti gampanglah bisa diurus lagi. Ini yang disebut kadang-kadang kebijaksanaan. Jadi tidak sekedar, ya memang benernya ini, ya kadang-kadang ya harus ada melipir-melipirnya sedikit. Itu kebijaksanaan. Kayak kalian kalau ngobrol sama anak kecil itu loh. Kan kadang-kadang harus bijaksana. Tidak bisa kamu pokoknya benernya itu. Ada
kacamata. Wah ini pesawat, wah gitu. Bukan gitu kok pesawat itu ya kacamata. Itu kan kamu menyakiti hatinya itu. Wong dia memang diimajinasinya ini dibayangkan pesawat. Ya kamu ikutilah logika dia. Wah iya pesawat ini gitu. Itu yang disebut bijaksana. Nah itu kalau di Jawa ada istilah kadang-kadang memang perlu sing waras ngalah. Demi apa? Demi tidak ada efek merusak yang lebih besar. Ya termasuk kadang-kadang dalam debat kita harus ya wis ndak apa-apa wis kamu yang benar. Demi apa? Biar kita ndak putus persahabatan kita. Wong itu urusan sepele saja kok sekedar itu. Nah itu kan untuk hal-hal yang ndak terlalu penting yes. Kita perlu bijaksana. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang tua kadang-kadang. Yang kita kadang ngotot di kebenarannya. Ada sering momen seperti itu kita temui. Makanya kata beliau saya mengais-ngais kebijaksanaan dari nenek moyang. Yuk kita lanjutkan. Menurut Konfusius, pendidikan akan melahirkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri akan melahirkan harapan. Harapan akan melahirkan perdamaian. Kenapa pendidikan melahirkan kepercayaan diri? Karena orang-orang terdidik, orang-orang berkualitas lah yang punya kepercayaan diri. Aku siap, aku bisa, aku mampu. Itu kan diperoleh melalui pendidikan. Orang yang tidak terdidik, tidak pernah belajar, sulit untuk percaya diri. Sulit untuk merasa aku bisa. Kalian kan misalnya tidak pernah belajar, malah jalani saja mesti bisa. Itu kan kalian mesti tidak pede. Jalan saja nanti bisa. Menurut saya tidak pernah belajar, saya tidak pernah latihan. Kok dipaksa pasti bisa, itu gimana? Tapi kalau sudah belajar sebelumnya, kalau sudah dididik sebelumnya, lebih mudah untuk percaya diri. Jadi cara untuk mengatasi kalau teman-teman tidak pede tentang apapun, belajar. Pak saya kalau ngomong di depan itu selalu pelengkap-pelengkap grogi banget. Latihan, belajar. Cari triknya, cari caranya yang cocok untukmu. Jadi pendidikan itu membuat percaya diri. Kalian Pak, saya mau keluar negeri Pak, tapi bahasa Inggris saya itu lupa. Ya belajar, nanti kalian percaya diri pasti. Jadi kuncinya belajar. Kalau sudah percaya diri, biasanya muncul harapan. Ada keinginan, berani bercita-cita. Nah sekarang saya berani Pak, dapat beasiswa ke luar negeri. Kenapa? Saya bisa bahasa Inggris, saya percaya diri. Harapan muncul. Tapi kalau tidak percaya diri karena merasa belum memenuhi kualifikasi, ya kalian tidak berani matok keinginan. Tidak berani menetapkan target, menetapkan harapan. Orang putus asa itu kan orang yang tidak percaya dengan dirinya. Dan itu kemungkinan karena level pengetahuannya tidak nyampe. Maka pendidikan melahirkan generasi yang percaya diri. Generasi yang percaya diri berarti generasi yang penuh harapan. Dan hanya orang-orang yang masih punya harapan, punya cita-cita besar ke depan yang bisa berdamai. Ayo sekarang tertib, ayo sekarang harmonis, ayo sekarang aman dalam rangka mewujudkan cita-cita tadi, harapan tadi. Jangan sampai kacau, jangan sampai perang, jangan sampai hancur. Yang mau diajak damai itu orang yang masih punya harapan. Jadi kuncinya 3, pendidikan, kemudian kepercayaan diri, kemudian harapan. Dari situlah muncul perdamaian. Rumusnya di situ ternyata hubungan antara perdamaian dengan pendidikan.
kalau versinya Konfusius.